Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Yusril, NIM 21007 AF, kelas A21. Baik, saya akan menjelaskan tentang asam amino. Di dalam setiap sel yang hidup, protein merupakan bagian yang sangat penting. Pada sebagian besar jaringan tubuh, protein merupakan komponen terbesar setelah air. Kekurangan protein dalam waktu lama dapat mengganggu berbagai proses dalam tubuh dan menurunkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Adapun protein dalam bahan makanan yang dikonsumsi oleh manusia akan diserap oleh usus dalam bentuk asam amino. Bila suatu protein dihidrolisis dengan asam alkali atau enzim, akan dihasilkan campuran asam-asam amino. Sebuah asam amino terdiri dari gugus amino, sebuah gugus hidroksil, sebuah atom hidrogen, dan gugus R yang terikat pada sebuah atom C. Di dalam tubuh manusia terjadi suatu siklus protein, yang artinya protein dipecah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, yaitu asam amino dan atau peptida. Terjadi juga sintesis protein baru untuk mengganti yang lama. Adapun protein, molekul yang sangat vital untuk organisme, terdapat di semua sel. Polimer disusun oleh 20 macam asam amino standar. Rantai asam amino dihubungkan dengan ikatan kovalen yang spesifik. Struktur dan fungsi ditentukan oleh kombinasi jumlah dan urutan asam amino. Sifat fisik dan kimiawi dipengaruhi oleh asam amino penyusunnya. Amino asid merupakan unit penyusun protein. Struktur yaitu satu atom C sentral yang mengikat secara kovalen, yaitu gugus amino, gugus karboksil, satu atom H, dan rantai samping gugus R. Klasifikasi asam amino diklasifikasikan berdasarkan gugus R rantai samping. Biasanya sifat-sifat seperti hidrofobik, hidrofilik, polar atau nonpolar, ada atau tidaknya gugus terionisasi. Yang pertama, aromatik, 2 nonpolar, 3 basic plus, 4 polar, 5 asidik. Polar, serin atau teroin, sistein, metionin, asparagin, glutamin, bersifat hidrofilik atau mudah larut dalam air. Cenderung terdapat di bagian luar protein. Sedangkan nonpolar memiliki gugus R alifatik, glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, dan prolin yang bersifat hidrofobik. Umum terdapat pada protein yang berinteraksi dengan lipid. Adapun fungsi protein sebagai enzim, hampir semua reaksi biologis dipercepat atau dibantu oleh suatu senyawa makromolekul spesifik yang disebut enzim dari reaksi yang sangat sederhana seperti reaksi transportasi karbon dioksida sampai yang sangat rumit seperti replikasi kromosom, alat pengangkut dan penyimpan. Banyak molekul dengan BM kecil serta beberapa ion dapat diangkut atau dipindahkan oleh protein-protein tertentu. Misalnya, hemoglobin mengangkut oksigen dalam eritrosit, sedangkan mioglobin mengangkut oksigen dalam otot. Pengatur pergerakan. Protein merupakan komponen utama daging. Gerakan otot terjadi karena adanya dua molekul protein yang saling bergeseran. Adapun klasifikasi protein yang berdasarkan fungsi biologi. A. Protein struktural, kolagen, elastin,
keratin, dan fibrin. B. Enzim. C. Hormon. D. Toksin. E. Antibodi. F. Hemoglobin. Berdasarkan komposisi protein sederhana, protein terkonjugasi, adapun contoh-contoh yaitu kromoprotein, fosfoprotein, dan glikoprotein, lipoprotein, dan nukleoprotein. Dan adapun struktur protein, struktur primer yaitu sifat kovalen pada ikatan peptida stabil, tidak dipengaruhi oleh pH pelarut. Atom-atom C, H, N terletak pada satu bidang datar. R diproyeksikan pada arah tertentu pada bidang. Struktur sekunder terbentuk karena ikatan hidrogen, bentuk spiral, gugus karbonil dari setiap asam amino membentuk ikatan hidrogen dengan gugus amino dari asam amino. Ketiga, di sepanjang rantai polipeptida. Inilah bentuk struktur protein. Sifat fisik kimia setiap protein tidak sama tergantung pada jumlah dan jenis asam aminonya. Berat molekul protein sangat besar. Ada protein yang larut dalam air, ada pula yang tidak dapat larut dalam air. Tetapi semua protein tidak larut dalam lemak. Baik, itulah hasil penjelasan dari saya tentang asam amino. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.